Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan, ahlan marhaban bidurikum. Iltukum ana fi qanat Ajay Qodijalani. Baik, sekarang saya akan membahas tentang obligasi syariah dan akad sewa menyewa. Apa itu obligasi syariah? Obligasi itu syuku. Hakikatnya utang dari sebuah perusahaan syariah kepada investor syariah. Karena nilai utang sangat besar, maka sebagai wujud terima kasih atas utang yang diberikan, ditetapkanlah nilai kembalian. Sementara itu, akad ijarah hakikatnya konsep perpindahan nilai guna atau manfaat suatu barang dari ajir orang yang menyewakan kepada mustajir orang penyewa dengan besaran nilai ujroh atau imbalan yang disepakati di awal serta lamanya waktu sewa. Nah, rambu-rambu syariat. Rambu syariat menyatakan bahwa menetapkan nisbah imbal ke pemberi utang di depan hukumnya adalah haram karena masuk unsur riba. Namun ada akad yang memungkinkan bahwa imbal tersebut hukumnya boleh, asal akadnya bukan didasarkan pada menambah kembalian nilai utang, akan tetapi menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa. Nah, sebuah contoh ilustrasi akad ustad yang berujung riba. Contohnya adalah Pak Ahmad memberi hutang 10 juta ke Pak Zaid yang lagi membutuhkan duit. Ketika memberi, Pak Ahmad bilang kepada Pak Zaid, "Kamu harus mengembalikan utang ini kepada aku setiap bulannya dengan bunga 1%. Konsep pernyataan Pak Ahmad ini adalah sama dengan riba karena ada nisbah yang ditentukan di awal akad. Hukum akan berubah manakala siut ucapan Pak Ahmad ke Pak Zaid seperti ini, "Aku mau menyewa rumahnya Pak Abdul selama 1 tahun seharga 10 juta. Nah, aku serahkan kepadamu untuk mengusahakannya." Selang beberapa waktu setelah dapat rumah yang disewa oleh Pak Zaid, Pak Ahmad lalu berkata, "Sekarang aku sewakan rumahnya Pak Abdul itu kepadamu untuk mengembangkan usahamu dengan harga sewa 12 juta rupiah. Kamu boleh bayar harga sewa rumah itu kepada aku setiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Atau di akhir itu tempo persewaan boleh akan seperti ini." Sekarang coba kata Pak Abdul menjaga kata Pak Zaid. Jadi seolah Pak Ahmad menyewakan rumah Pak Zaid sendiri yang hak sewanya sudah dimiliki oleh Pak Ahmad. Apakah akad seperti ini sah dalam syariat? Menurut kalangan Syafi'iyah, hal semacam ini sah dalam syariat. Menurut kalangan Syafi'iyah, hal semacam ini adalah boleh disebutkan rukun dan syariat ijarah sudah terpenuhi semua, antara lain 1. Siqat ijarah. Siqat ijarah ini siqat ijab qabul antara kedua belah pihak penyewa dengan yang menyewakan. Yang kedua, 2 orang yang berakad. Yang ketiga, nilai manfaat dari objek akad ijarah. Konsep ini hampir serupa dengan bai' tawarruk, yang mana seseorang mendatangi sebuah toko elektronik untuk membeli komputer secara majalah tempo angsuran, lalu jual kembali kepada pemilik komputer tersebut secara kontan. Harga antara muajalan dengan kontan tentu berbeda. Bedanya dengan permasalahan di atas adalah karena konteks masalah bukan di dalam urusan jual beli, melainkan ijarah sewa menyewa. Skema permasalahan di atas adalah pada prinsipnya sama dengan kasus obligasi ijarah, suku ijarah. Dengan demikian, jika kita petakan akan nampak seperti ini. 1. Pihak perusahaan penerbit memiliki peran ganda, yakni sebagai wakil dari investor, dan sebenarnya ia bertindak selaku penyewa dalam kasus di atas, sementara kedudukannya dengan Pak Zaid yang menyewa rumah Pak Zaid sendiri setelah hak sewanya jatuh ke Pak Ahmad. 2. Pihak investor berperan selaku penyewa pertama suatu aset manfaat kepada emiten. Selanjutnya bertindak yang menyewakan kembali asetnya tersebut kepada emiten. Di dalam kasus di atas, kedudukan investor pemegang obligasi ini setara dengan Pak Ahmad yang memiliki hak sewa atau rumahnya Pak Zaid. Lalu hak sewanya tersebut disewakan kepada Pak Zaid lagi. Mencermati keterangan 1 dan 2 ini, maka seolah Pak Zaid menyewa rumah jika Pak Zaid sendiri setelah hak sewanya jatuh kepada Pak Ahmad. Jika disesuaikan dengan kasus obligasi ijarah, maka emiten menyewakan aset emiten sendiri setelah hak sewanya jatuh kepada investor pemegang obligasi. 3. Aset yang disewa adalah berupa aset pabrik yang berupa barang manfaat dan mubah. Meskipun belum wujud dan hanya terdiri atas aset manfaat, konteks wujudnya aset ini sebenarnya bisa disiasati dengan mewujudkan aset berupa ruangan pabrik
dan semacamnya. Jika konsep barang yang disewakan adalah konsep barang wujud, ya maka seluruh ulama sepakat bolehnya akad ijarah semacam. Yang menjadi persoalan adalah bila mana asetnya hanya berupa barang manfaat atau aset manfaat. Nah, terhadap hal ini Imam Al-Suraizi menyatakan dalam kitab Al-Muhazzab juz 1, beliau menyebutkan artinya boleh melakukan akad sewa menyewa atau suatu aset manfaat. Dalil kebolehan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika mereka menyusulkan baik kalian maka berikanlah upah mereka." Kisah surah At-Talaq ayat 6. Nah, dan karena hajat kepada aset manfaat tersebut adalah sama dengan kebutuhan kepada aset manfaat tersebut pada aset wujud ayan, maka berlaku hukum jika boleh melakukan jual beli atas aset wujud ayan, maka wajib pula boleh melakukan akad sewa menyewa atas aset manfaat. Tentang apakah boleh menyewakan objek ijarah sebelum qabdu, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pertama, tidak boleh sebagaimana halnya benda yang dibeli, artinya tidak boleh menjual benda yang dibeli sebelum diterima. Sedangkan ijarah sewa menyewa sama dengan jual beli, sebagaimana keterangan dahulu. Kedua, kedua oleh penyewa hukumnya boleh seakan objek ijarah adalah manfaat, sedangkan manfaat tidak dipandang sebagai telah diterimanya dengan pemberi sewa telah menyerahkan benda yang disewakan. Oleh karenanya, penyerahan benda qabdu tidak menimbulkan pengaruh hukum terhadap manfaat yang disewa. Ketiga, boleh hukumnya menyewakan benda yang disewa tersebut kepada pemberi sewa pertama karena benda itu berada pada tangannya, namun tidak boleh menyewakan kepada selain pemberi sewa orang lain karena benda itu tidak berada pada tangannya. Berdasarkan pernyataan Imam Nawawi di atas, maka disebutkan bahwa hukum menyewa atas manfaat milik sendiri yang hak sewanya dimiliki oleh orang lain adalah boleh, sementara itu tidak berwujudnya qabdu serah terima barang berupa aset manfaat tidak menghalangi sahnya akad ijarah. Dengan demikian, maka obligasi dengan prinsip ijarah dan atau menyewa barang milik sendiri yang hak sewanya dimiliki oleh orang lain adalah boleh dari sisi fikih. Nah, itu pengertian dari obligasi ijarah dengan akad sewa menyewa. Mungkin jika nanti kalian kurang paham dengan penjelasan saya, kalian tinggal tanya saya lewat komentar apa yang kurang atau mau kalian pengen tanyakan, kalau kalian dulu bisa tulis di sana. Nanti insyaallah saya akan sertakan rukun-rukun atau syarat ijarah di deskripsi. Nanti semuanya jelas, karena di sini saya gak jelaskan rukun-rukun dan syarat ijarah karena mungkin takut videonya kepanjangan, jadi saya cuma bahas permasalahan dikit gitu. Nah, mungkin cukup segini para sobat fikih di sana penjelasan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.